Selamat pagi Ibu Bapak sekalian, peserta dari pelatihan manajemen kinerja yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi sekali lagi. Pada pagi hari ini sampai mungkin sore atau siang hari nanti kita akan bersama-sama mendiskusikan mengenai digital organization atau organisasi pemerintah digital. Ini suatu hal yang mungkin bisa dikatakan baru atau mungkin juga tidak baru, karena memasuki era digitalisasi 4.0, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga akan memasuki era digitalisasi. Ya, oleh karena itu nanti bagi yang sudah mengetahui itu bisa langsung berinteraksi. Bagi yang belum mengetahui, nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Sebelum kita mulai melanjutkan acara pagi hari ini, maka orang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Kalau tidak sayang artinya kita juga nanti tidak bisa mengikuti dengan baik. Oleh karena itu saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Asyikin Iman Hidayat Dahlan. Nama cukup panjang, tapi kalau nanti kita ada di luar, kita bisa, atau Bapak Ibu bisa memanggil saya cukup dengan Iman Dahlan saja. Saya adalah Widya Iswara Ahli Utama di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta yang letaknya ada di Cilandak, di Jalan Wijaya Kusuma Raya nomor 45. Maaf salah cetak di situ ya. Sini 44 ternyata 45 ya. Saya kebetulan lulus dari Fakultas Kedokteran UI tahun 85 dan lulus sebagai Master of Health Administration tahun 96 di Australia. Baik, kita lanjutkan acara ini. Kalau kita lihat apa sih itu mengenai digital organization itu, maka dalam pelatihan ini nanti Bapak Ibu peserta akan dibekali dengan pengertian tentang transformasi digital, kemudian kebijakan apa saja yang menyangkut atau terkait dengan digital organization atau digitalisasi organisasi pemerintah, komponen kunci apa dan bagaimana tantangan yang dihadapi dalam kita membangun digital organization tersebut, serta konsepnya, konsep dasar mengenai organisasi digital ini, dan bagaimana penerapannya di dalam bidang tugas manajemen kinerja organisasi atau di bidang tugas Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi dalam pelatihan ini nanti mohon diperhatikan betul, ya, apa itu transformasi digital, kemudian kebijakan apa yang terkait dengan organisasi pemerintah, digitalisasi organisasi pemerintah, kemudian tantangannya nanti apa, dan bagaimana kita mengerti betul konsepnya mengenai konsep dasar organisasi digital ini, serta bagaimana menerapkannya. Ya, jadi Bapak sekalian itu tahapan-tahapan harus nanti kita diskusikan bersama-sama. Adapun nanti di akhir dari pelatihan ini diharapkan nanti Bapak sekalian mampu memahami dan menerapkan konsep digital organisasi ini, serta indikator yang akan kita ukur nanti keberhasilan dari pelatihan ini, bagaimana Ibu Bapak sekalian bisa menjelaskan mengenai konsep dari digital organisasi ini, serta bagaimana Ibu Bapak sekalian bisa menerapkan atau bagaimana proses penerapannya di masing-masing organisasi, ya, organisasi Ibu Bapak masing-masing, sehingga nanti apa yang akan saya sampaikan, yang mungkin juga nanti dicari juga di referensi-referensi lain untuk melengkapi, itu bisa memahami betul. Karena kalau tidak dipahami secara betul dengan benar, maka Ibu Bapak sekalian akan sulit untuk menjalankan organisasi konsep-konsep dari digital organisasi ini. Ya.
Ada 3 materi pokok, yaitu pendekatan digital organisasi, konsep digital organisasi, dan prakteknya digital organisasi. Kita menuju ke tahap yang pertama, pembahasan pertama, yaitu transformasi digital dan kebijakan terkait dengan digital organisasi. Ya. Apa itu transformasi? Transformasi itu adalah perubahan rupa, bentuk, sifat, fungsi, ya, dan sebagainya. Dan digital itu adalah pertaining to nothing or making use of computers dan computerized technology, ya, including the internet dan dictionary dan lain-lain. Sehingga kalau kita lihat transformasi digital itu adalah perpindahan dari manual ke digital. Ya, nah ini akan memerlukan reka ulang proses bisnisnya, ya, reka ulang proses bisnisnya, sehingga ada proses perubahan dan ada perilaku serta perilaku yang berubah. Ya. Nah ini di sini kita memperlihatkan bahwa digital rasa manual. Kenapa demikian? Ya. Kalau yang Bapak perhatikan, contohnya adalah sistem pelayanan terpadu yang diarahkan oleh Menpan RB dalam menggenjot pelayanan publik. Ya. Di sini terlihat sekali jelas bahwa baik secara fisik maupun virtual. Ya, padahal kalau kita bicara masalah digitalisasi, maka itu semua harusnya adalah virtual. Ya, nah, ini adalah gambar di mana Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa pelayanan akan lebih cepat kalau melalui satu pintu. Ya, tetapi inilah kenapa dibilang digital rasa manual. Ya, semua walaupun digitalisasi, tetapi masih melakukan ada tulisan, ada lain-lain. Ya. Nah ini contoh proses bisnis digital rasa manual ya. Ini adalah prosesnya semua melalui proses computerized, tetapi masih ada proses paraf, proses parafnya, proses paraf kasih, kabit dan lain-lain. Ya, sehingga kalau kita lihat ini sudah digitalisasi, tetapi masih ada manualnya juga. Ya. Bagaimana kebijakannya? Kebijakan digitalisasi pemerintah itu kita mengikuti Impres nomor 3 mengenai kebijakan dan strategi nasional e-government. Jadi pemerintah atau dalam hal ini Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga itu merumuskan rencana dan implementasi yang dikoordinir oleh Kemeninfo, ya, kemudian mengintegrasikan seluruh elektronik data di pelayanan publik yang berkualitas. Pada Perpres nomor 95 itu tentang SPBE, di mana Kementerian Pan-RB sebagai koordinator inisiatornya, dia mengintegrasikan pelayanan publik yang berkualitas, arsitektur dan proses bisnisnya, sehingga terjadi pembagian kerja antar kementerian dan lembaga. Kemudian Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, di mana satu data ini juga akan mempermudah masyarakat memperoleh informasi, ya. Dan terakhirlah Undang-Undang ITE mengenai dan PP turunannya mengenai dokumen digital sah di mata hukum. Artinya kalau nanti Ibu Bapak sekalian mengeluarkan surat melalui atau elektronik yang ditandatangani, itu menurut undang-undang sudah sah menurut hukum, ya. Dan karena ini mengatur transaksi dan penyelenggaraan elektronik semuanya, ya. Kemudian kedua, kita akan bicarakan konsep digital organisasi. Ya, pada tahap kedua ini kita lihat di mana apa yang menjadi masalah di sini adalah komponen kuncinya dan tantangan membangun digital organization. Ya. Kunci keberhasilan dari digital organization ini adalah leadership, komitmen, dan kerjasama. Apa itu leadership? Leadership itu adalah suatu kemampuan kita mentranslate yang visi-visi kita kepada realita. Jadi kita harus sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa menciptakan kegiatan yang menggambarkan atau menjadikan visi itu menjadi realitas. Kemudian juga komitmen. Ya, komitmen kita lihat di sini adalah komitmen adalah transform a promise to reality. Jadi a promise. Jadi komitmen itu adalah bagaimana kita mentransform atau memindahkan
janji kita menjadi suatu realitas. Ya. Jadi kalau sudah kita komit dengan sesuatu, maka kita harus bisa mengalihkan janji kita menjadi realitas. Bagaimana kerjasama? Kerjasama itu digambarkan dengan yang saya tidak bisa buat, itu Anda bisa buat. Tetapi yang Anda tidak bisa buat, itu bisa saya buat. Kita bersama itu bisa menjalankan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi apa yang tidak bisa Anda buat, itu bisa saya buat. Dan apa yang bisa saya buat, tidak bisa saya buat, Anda bisa buat. Kalau kita gabungkan, itu akan menjadi suatu hal yang gemilang. Oleh karena itu, janganlah kita bekerja sendiri-sendiri di dalam digital organization ini. Ya. Kemudian tantangan dalam pembangunan digital organisasi ini adalah diantaranya kultur, di mana kultur kebiasaan ini akan sulit sekali dirubah, di mana kalau kita sudah masuk dalam comfort zone atau zona nyaman, merubah zona nyaman ini sangat sulit sekali. Oleh karena itu, tantangan yang kedua pimpinan, bagaimana pimpinan ini bisa berubah, ya, kultur tadi menjadi suatu yang lebih baik. Kemudian sulitnya kolaborasi antar lembaga, ini pun jadi sulit karena kebiasaan tadi bahwa tiap lembaga itu bekerja sendiri-sendiri, dan bagaimana kalau kita masukkan ke dalam suatu integrasi, itu yang sulit. Kemudian kesenjangan kompetensi dan rendahnya pemahaman terhadap harapan publik. Kita berlanjut pada yang ketiga, yaitu praktek digitalisasi organisasi. Di sini juga dua pokok bahasan yang kita ini, hal yang perlu kita lakukan menuju digital organisasi dan pembelajaran dalam penerapan digital organisasi. Apa saja hal yang perlu dilakukan menuju digital organisasi? Yaitu bagaimana kita mempertimbangkan kebutuhan penerimaan layanan. Yang kedua, kesiapan aturan main. Yang ketiga, kesiapan SDM. Keempat, kesiapan ekosistem. Dan penerapan teknik-teknik manajemen perubahan. Ya, jadi 5 dan 6 hal yang perlu dilakukan dalam digital organization, termasuk penerapan teknik-teknik manajemen perubahan ini tidak boleh satu pun tertinggal. Ya. Nah, di dalam pembelajarannya kita lihat bahwa hanya 26% ya yang dapat dikerjakan oleh teknologi. Selebihnya tetap kita sebagai manusia itu yang menetapkan. Ya, jadi kalau kita lihat ada 3 komponen, manusianya atau SDM, policy atau kebijakan, dan teknologi, maka teknologi hanya bisa menjalankan perubahan dalam digital organisasi itu sebanyak 26%. Pembelajaran yang kedua, digitalisasi organisasi bukan masalah teknologi semata. Kita bisa saja bilang kita perlu perubahan dari organisasi, tetapi bagaimana kesiapannya? Bagaimana kita merubah, bagaimana kita menyiapkan perubahan-perubahan itu, ya, ini juga menjadi suatu hal yang sangat penting. Nah, pembelajaran berikutnya adalah integrasi, di mana tadinya di 3 institusi ini masing-masing orang melakukan sisi informasinya adalah masing-masing. Tapi dengan digitalisasi organization, maka orangnya hanya memperoleh satu sisi informasi yang terintegrasi untuk bisa melakukan semuanya. Ya. Baiklah Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sebelum mengakhiri sesi ini, maka kita bisa menarik kesimpulan bercermin pada Albert Einstein, perkembangan teknologi yang semakin pesat serta tuntutan publik akan pelayanan pemerintah yang semakin tinggi menyebabkan pemerintah harus bergerak maju menuju digitalisasi organisasi. Ya, dan hal ini mengakibatkan digitalisasi organisasi pemerintah itu menjadi satu keharusan, bukan lagi pilihan. Ya, karena ketika kita menghadapi perubahan dunia, di mana pesatnya teknologi yang perubahan teknologi, kalau kita tidak mengikuti, maka kita akan tertinggal. Akibatnya apa? Berdampak kepada ekonomi, berdampak kepada pertumbuhan penduduk, berdampak pada perkembangan dunia yang sedang berkembang, dan akhirnya negara kita akan menjadi negara pengikut saja. Nah, oleh karena itu kita harus menjadi trendsetter, bukan followers. Ya. Nah, sebelum mengakhiri,
Sekali lagi saya minta tolong pada teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk memahami betul mengenai transformasi informasi, mengenai kebijakannya, mengenai konsep digitalisasi, mengenai bagaimana kita menerapkannya dalam organisasi masing-masing, sehingga Ibu Bapak sekalian bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi sekarang di era digitalisasi 4.0, yang dimana negara-negara maju sudah memasuki dunia di era 5.0. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan apa yang saya bawakan pada siang hari ini sampai dengan siang hari ini dari pagi tadi bisa merubah pikiran Ibu Bapak sekalian untuk dapat mengikuti seluruh perkembangan ini dan tidak hanya bertahan pada comfort zone atau zona nyaman saja. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.